Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bertemu kembali di khotbah online GPC Anugerah Bramazmur 5 Juli 2020. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, untuk pertolongan-Mu dan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan hari ini untuk mengerti dan memahami firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkecukupan secara rohani dan tidak mengalami kekeringan, kekurangan, sehingga kami menjadi miskin secara rohani. Biarlah Tuhan, Roh-Mu menyertai kami, memberkati kami, mengurapi firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hidup kita berkaitan dengan sejarah di masa lalu, dan kita tidak bisa menghindari itu. Termasuk kehidupan kita di masa yang akan datang tidak pula terlepas dari sejarah awal dunia ini dibentuk. Itu sebabnya mari sebentar kita kembali ke awal penciptaan untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, mau Tuhan buka hari ini. Karena hidup kita dengan masa lalu itu ada korelasinya. Puji Tuhan. Di awal Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah dan sangat luar biasa. Namun sayangnya itu menjadi rusak oleh keangkuhan manusia yang fokus pada keinginan pribadinya sendiri dan bukan kepada kehendak Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, kehendak yang angkuh untuk mengikuti keinginan pribadi dan melawan kehendak Tuhan menjadi sebuah bencana yang sangat hebat yang merubah arah sejarah manusia secara total. Manusia dengan hidup kekal dan fasilitas yang berkecukupan di Taman Eden berubah total menjadi manusia dengan maut dan terpisah dari kehidupan yang ilahi dari Tuhan. Manusia sudah tidak lagi hidup kekal. Sehingga seperti yang kita lihat sekarang, di mana-mana ada penderitaan, ada kesakitan, ada kesusahan, ada kematian. Itu semua adalah akibat daripada kesombongan manusia yang terlalu berani untuk meninggalkan Tuhan. Kompas.com merilis sebuah berita. Seorang bernama Stephen Cooper, umur 59 tahun, terjepret oleh kamera saat berusaha melarikan diri bersama puluhan orang lainnya dari gedung WTC 9 September. Dan ternyata fotonya menjadi viral di mana-mana. Dan 19 tahun kemudian disiarkan oleh pers setempat, Stephen Cooper ini meninggal dunia terkena COVID-19. Jadi saudara-saudara, hidupnya terus-menerus dikejar maut. Lepas dari gedung WTC, selamat dari gedung WTC, mati kena COVID. Mengapa? Karena manusia memang telah kehilangan kehidupannya yang kekal. Saudara-saudara, bukankah ini sangat ironis? Kita belajar hari ini bahwa keangkuhan manusia menghancurkan sifat terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia di dalam dirinya, yaitu kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Putusnya hubungan antara manusia dengan Allah itu karena kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati yang ada di dalam diri manusia hilang. Hilangnya kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati membuat Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan manusia. Membuat tidak lagi Tuhan berjalan bersama-sama dengan manusia.
Betapapun Tuhan menginginkan hidup di dalam kasih itu, tetapi manusia lebih memilih keluar untuk hidup dengan dirinya sendiri. Dan itulah yang namanya keangkuhan. Itulah kesombongan. Saudara-saudara, ini adalah bencana terbesar yang terjadi di dalam sejarah hidup umat manusia, yang dampaknya terasa sampai hari ini dan sampai kekal. Sampai saat ini, yang namanya kematian, kesusahan, penderitaan, dan semua itu hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi di neraka nanti, hukuman itu akan terus berjalan dan tidak pernah berakhir. Karena ketika seseorang sudah berada di neraka, dia memasuki alam roh yang kekal. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana awal mula manusia jatuh dalam dosa. Yang jelas Roma pasal 1 ayat 32 menjadi gambaran dosa daripada Adam. Roma pasal 1:32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Pada mulanya Tuhan memberikan perintah kepada Adam, jangan kamu makan buah di tengah-tengah taman itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena pada waktu kamu makannya, kamu pasti mati. Tapi apa yang terjadi ketika Hawa istri Adam ingin memetik dan memakannya? Dia memberikannya juga kepada Adam. Dan Adam memakannya. Harusnya Adam tidak boleh memakannya. Harusnya jangan. Tapi Adam tetap memakannya. Seperti yang firman Tuhan barusan kita baca, Adam bukan saja makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi dia juga setuju dengan Hawa istrinya yang makannya. Saudara-saudara, inilah dosa, inilah keangkuhan, inilah kesombongan manusia yang sangat luar biasa. Itu sebabnya jangan berpikir bahwa manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, kehilangan kehidupan yang kekal, terpisah dari Allah, itu hanya gara-gara makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena bukan itu intinya. Intinya adalah manusia sudah keluar dari Allah. Saudara-saudara, ini adalah tanda-tanda kalau manusia sudah keluar dari Allah sebagai sumber hidupnya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara-saudara, ketika Tuhan ciptakan Taman Eden dan Adam Hawa tinggal di sana, mereka bahagia, semua sudah serba kecukupan. Dan yang paling penting adalah mereka bisa bertemu dengan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Mereka bertegur sapa, akrab, intim. Ada aliran kasih yang begitu deras dari diri Tuhan mengalir kepada Adam, dan Adam menerimanya dengan sukacita. Karena dari situlah dia mengalami yang namanya kehidupan. Tetapi ada yang berbeda kali ini. Ketika Adam mendengar langkah Tuhan, kata firman Tuhan, tiba-tiba Adam bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Apa penyebabnya? Mengapa demikian? Adam tidak lagi mau menemui Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara, Adam tidak mau bertemu dengan Tuhan karena dia melihat dirinya sekarang telanjang, dan Adam menjadi takut kepada Tuhan. Adam sadar bahwa dia melanggar perintah Tuhan.
Mengapa Adam takut? Mengapa Adam bersembunyi? Karena dia tahu ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Apakah yang hilang itu? Kasih, kesetiaan, kerendahan hati itu sudah hilang dari diri Adam. Dan itu menjadikan mereka kehilangan martabat sebagai makhluk termulia. Saudara-saudara, Tuhan tidak perlu mengatakan kepada mereka, "Hai Adam, hari ini hakmu untuk aku kasih, untuk aku hargai sudah hilang." Tidak perlu. Adam secara Adam dalam natur manusianya merasa takut dengan sendirinya secara otomatis. Kenapa? Karena sekarang dia merasa dirinya begitu kotor dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Dia telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, setelah kejatuhan, manusia berlomba untuk berebut kemuliaan. Dengan jalan apa? Dengan jalan mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan. Itu sebabnya kita tidak kaget bahwa ketika kita melihat di dalam sebuah debat, wah, mereka bisa berdebat habis-habisan sampai lempar kursi. Kenapa? Karena setiap orang ingin menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya melalui kata-kata tidak didengar, maka sekarang melalui kekuatan fisik. Seperti orang bilang, kalau akalnya sudah berhenti, maka ototnya yang akan bekerja. Saudara-saudara, mengapa? Karena manusia ingin berdiri lebih tinggi dari siapapun. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah mereka sekarang merasa malu. Mereka merasa diri mereka kurang, mereka merasa diri mereka lemah. Dulu di dalam kemuliaan Allah, Adam memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi setelah dia jatuh di dalam dosa, dia tidak punya kepercayaan diri lagi. Itu sebabnya dia berusaha untuk menutupi tubuhnya yang telanjang dengan daunan pohon ara. Kenapa? Karena manusia tidak ingin malu. Saat-saat ini juga ada banyak pertentangan masalah persoalan yang disebabkan karena rasa malu. Rasa malu ini yang membuat manusia berusaha menutupi diri sendiri dengan berbagai macam cara agar mereka tetap terlihat baik, mereka tetap terlihat hebat, mereka tetap terlihat luar biasa. Saudara-saudara, sekali lagi orang-orang hidupnya jatuh. Mereka melihat diri mereka terhina. Tetapi orang-orang yang sebenarnya benar ingin kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan, maka mereka tidak akan mencari penutup untuk menutupi kesalahan dan dosa. Tetapi mereka datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka kembali untuk setia dan mengasihi Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan pemulihan. Mengapa saudara-saudara kasih, kesetiaan dan kerendahan hati yang hilang menyebabkan manusia terlepas dari hubungannya dengan Tuhan yang mengasihi mereka? Karena itu memang merupakan hakikat daripada sebuah hubungan di mana tidak ada kasih, maka fondasi hubungan itu adalah kosong, nol, tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Di mana tidak ada kesetiaan, maka tali yang mengikat keduanya itu adalah semu, bukan yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya. Di mana tidak ada kerendahan hati, maka hubungan itu akan mengalami jalan buntu. Mereka tidak akan lagi bisa bersama-sama, berjalan bersama. Kenapa? Karena kerendahan hati itu sudah hilang. Rasa menghargai itu sudah tidak ada. Yang ada cuma perasaan ingin merendahkan, ingin menyakiti.
dan ingin meninggalkan. Jadi kalau kasih, kesetiaan, kerendahan hati tidak ada, maka habis dan tamatlah hubungan itu. Saudara-saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sadar bahwa manusia memang tidak mampu untuk berjalan bersama Tuhan. Karena kelemahan-kelemahannya, karena kekurangan-kekurangan, karena ketidaksempurnaan di dalam pribadinya. Tapi justru Tuhanlah sebenarnya yang bisa tetap berjalan bersama-sama dengan manusia. Karena Tuhan memiliki kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Jadi kalau ditanya apakah kasih itu? Ya Tuhan itulah kasih. Dia memiliki kasih. Maka dia bisa mampu berjalan bersama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa mengasihinya, dia tetap bisa mengasihi kita. Kesetiaan. Walaupun kita tidak setia, tapi dia tidak bisa tidak setia. Di dalam Roma 3 ayat yang ketiga berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Di dalam ayat yang keempat diteruskan, sekali-kali tidak. Saya lanjutkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kesetiaan Allah itulah yang membuat kita bisa tetap berjalan bersama-sama dengan dia. Karena walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dan yang ketiga, dia memiliki kerendahan hati. Yesus berkata, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan karena kerendahan hatinya, dia atau Allah mau menjadi manusia, bahkan mengalami kehinaan yang luar biasa di atas kayu salib. Saudara-saudara, ketika hal ini dimiliki oleh Allah, dan itu yang membuat kita memiliki pengharapan untuk tetap bisa bersama-sama dengan dia, berjalan bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan tidak mampu berjalan bersama dengan kita, maka kita tidak mampu. Orang tualah yang seharusnya mampu untuk berjalan bersama-sama dengan anak-anaknya, bukan anak-anak yang mampu berjalan bersama dengan orang tua. Kenapa? Karena seorang anak masih sedang belajar untuk berjalan dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Sedangkan orang tua sudah belajar jauh lebih banyak. Saudara-saudara, begitu pula dengan Tuhan yang sempurna. Dia tidak perlu belajar lagi untuk mengembangkan hubungan bersama-sama dengan kita. Dia tahu dan dia mampu. Kalau kita tidak mampu, tangannya lah yang menopang untuk kita tetap bisa berhubungan dengan dia dan kita hidup seperti dengan dia. Itu sebabnya saya mau katakan satu hal, bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Mengapa? Karena anugerah itulah kita hari ini masih bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Maka dari firman Tuhan kita sudah melihat dengan jelas bahwa manusia sudah keluar dari Allah dan tidak akan pernah bisa mencari dan berjalan bersama-sama dengan Allah lagi. Manusia sudah putus hubungan dengan Tuhan, sudah keluar dari perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Sekarang bergantung dari inisiatif Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan manusia. Itulah yang penting. Karena kalau kita sudah tidak mungkin lagi bisa bersama dengan dia, jadi bergantung kepada Tuhan. Dia mau meneruskan hubungan atau dia mau menyudahi hubungan tersebut. Mengingat kembali akan kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati Tuhan, hari ini kita boleh percaya bahwa Tuhan pasti mau berhubungan dengan kita kembali. Karena Tuhan berkemampuan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Walaupun kita tidak memiliki kemampuan untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Sudah terbukti dari manusia pertama sampai diri kita hari ini, di zaman ini, kita gagal terus-menerus untuk hidup berjalan
berjalan bersama dengan Tuhan, untuk hidup di dalam kesempurnaannya. Kita gagal, tapi Dia masih menggandeng kita, Dia masih menopang kita, Dia masih mengasihi kita. Di dalam kesetiaannya, Dia tidak meninggalkan kita. Di dalam kerendahan hatinya, Dia tidak menolak permintaan ampun, permohonan maaf kita kepadanya. Kenapa? Karena saudara, siapakah kita mau minta ampun kepada Tuhan? Kita dengan Tuhan perbandingannya sangat jauh. Kita tidak layak, tidak pantas. Harusnya ketika Dia melihat kita bersalah, Dia tidak perlu melihat kita lagi. Dia mengacuhkan kita. Dia membuang muka dari kita. Tapi Dia mau melihat kita. Bahkan Dia mau menyambut kita, merangkul, memeluk, dan mengasihi, menyayangi kita. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa berbahagianya kita hari ini melihat bahwa Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Metode apa yang Tuhan gunakan agar kita bisa tetap bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara, di dalam kesempurnaan kebenaran dan keadilan, tentu saja tidak mungkin Dia hidup bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak benar. Di dalam keadilannya kita akan selalu menjadi tersangka, bukan tersangka. Kita sudah langsung divonis bersalah dan menjalani hukuman. Karena di dalam keadilan, firman Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membebaskan seorang yang bersalah dari hukuman. Itu keadilan Tuhan. Itu sebabnya di dunia ini pasti tidak ada seorang pun yang mampu lepas dari keadilan Tuhan. Bersyukur. Karena bukan saja Allah itu benar dan adil, tapi Allah itu juga sempurna di dalam kasih-Nya. Karena kasih itulah kita memiliki bukan saja pengharapan, tetapi kepastian untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kesempurnaan kasih itulah Tuhan murah dengan pengampunan. Tuhan bahkan mau berkorban untuk kita, meskipun kita masih sering kali menyakitinya. Saudara, hal ini ditunjukkan di dalam kasih yang nyata di dalam dunia yang kita tinggali sekarang ini, di mana orang-orang yang dikasihinya ada di sana. Allah menjadi manusia dan Dia ingin mengasihi kita, tetapi orang-orang yang dikasihinya itu menolak Dia, menghujat Dia, mencaci maki Dia, membenci Dia, tidak mempercayai Dia. Sebagian lagi menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Saudara bisa baca sendiri di dalam Alkitab saudara. Apa yang Dia lakukan? Saudara, sejak semula ada Allah adalah juru selamat. Maka sekarang ketika kita sudah putus hubungan dengan Dia, hanya ada satu cara. Dia harus menyelamatkan kita. Maka Dia harus hadir sebagai seorang juru selamat. Apa yang dilakukan sebagai seorang juru selamat? Sebelumnya kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa juru selamat itu cuma satu, yaitu Dia, dirinya sendiri. Tidak ada yang lain. Dan ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Dia memiliki inisiatif dan Dia juga memiliki caranya sendiri. Karena kita yang keluar dari Allah, maka Allah yang harus mencari kita. Allah yang harus membangun jembatan supaya kita bisa bertemu dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Lalu apa yang Dia lakukan? Dia menjadi juru selamat kita. Dia melakukan penyelamatan. Dan ketika Dia melakukan penyelamatan itu, Dia turun ke dunia menjadi manusia. Itu sebabnya Dia mengutus malaikatnya untuk datang kepada Yusuf dan memberitahu Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria, tunangannya, adalah berasal dari Roh Kudus, dari Allah, bukan dari manusia. Dan Dia harus menamakan Dia Yesus, yang artinya adalah juru selamat. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, Yahweh, Allah, Tuhan berkata melalui malaikatnya bahwa anak laki
laki-laki itu harus bernama Yesus karena dia adalah juru selamat. Berarti secara tidak langsung Allah yang tadi berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dia sedang mengatakan, aku akan turun ke dunia menjadi manusia, anak laki-laki katanya, yang bernama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Persoalan utama pertama dan yang tidak pernah bisa terselesaikan adalah masalah dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dia jatuh dalam dosa. Dan dosa ini yang memutuskan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita dengan cara apa? Turun ke dunia menjadi manusia dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bagaimana cara menyelamatkannya? Yang pertama, dia membayar hukuman yang harus diterima oleh manusia. Saudara-saudara, manusia tidak mampu membayarnya. Akibatnya, manusia akan mati di dalam dosa-dosa mereka untuk menerima hukuman kekal di neraka. Itu sebabnya Allah harus membayarnya dengan jalan menjadi manusia, mewakili manusia yang berdosa itu sendiri. Yang kedua, ia memberikan dirinya di dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Allah tidak mungkin mati. Itu sebabnya dia harus jadi manusia untuk menanggung hukuman dosa yang begitu berat itu di dalam kematian. Ia menanggung dosa itu di dalam dagingnya dan mengalami kematian. Di dalam keadaan hakikatnya sebagai seorang manusia. Supaya manusia boleh bertemu dan berjalan bersama-sama dengan dia kembali. Maka yang percaya kepadanya secara otomatis menerima penebusan dan keselamatan. Sedangkan yang tidak percaya tetap akan dihukum. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-28 dikatakan, Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata, darahkulah yang akan mengampuni dosa-dosamu, ditumpahkan bagi banyak orang. Allah mengampuni dosa kita dengan jalan menumpahkan darahnya sendiri. Karena tidak ada darah manusia, tidak ada darah apapun yang bisa mengampuni dosa manusia. Maka darah anak domba Allah, darah Yesus itulah yang bisa mengampuni manusia dari segala dosa-dosanya. Dan ini berbicara tentang kasih Allah, kesetiaan Allah, dan kerendahan hati Allah yang sampai mau begitu terhina dihancurkan untuk keselamatan kita. Karena saudara, jika manusia yang pertama itu sudah keluar dari Allah, maka sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tetapi Tuhan membuka jalan untuk generasi kita atau untuk generasi berikutnya, generasi selanjutnya beroleh kesempatan masuk kembali untuk berjalan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, seperti waktu Adam di Taman Eden. Itulah yang disebut dengan penyelamatan. Saudara-saudara, 27 hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus, dan 16 hari kemudian kita akan merayakan kemerdekaan di tanah air kita, Indonesia. Tapi untuk sampai di sana, ada begitu banyak pejuang yang telah gugur di medan perang. Mereka rela berkorban, mereka memberikan nyawa dan membiarkan darahnya ditumpahkan untuk kemerdekaan generasi selanjutnya. Begitu pula untuk kemerdekaan dan keselamatan kita. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat memberikan nyawanya ganti kita. Dan dia dapat membayar tebusan dosa di dalam dagingnya, di dalam hakikatnya sebagai manusia. Tetapi dia bisa menanggung dosa seluruh dunia karena keilahiannya. Ia memang adalah juru selamat. Sehingga saudara-saudara, pembayaran dosa itu lunas dan sah untuk kita. Dan itu diberikannya kepada kita sebagai anugerah. Berbahagialah engkau. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima Yesus, yang telah diselamatkan dan diampuni dosanya. Karena itu adalah berkat, itu adalah anugerah.
Puji Tuhan, Tuhan